Lus, kamu pernah nggak? Lagi di rumah malam-malam, semua sudah tidur, lampu tinggal satu. Terus tanpa sadar, kamu bersiul pelan. Nggak keras, nggak sengaja narik perhatian, cuma mengisi sunyi. Pernah, dan jujur rasanya malah nyaman, kayak ditemani suara sendiri. Tapi anehnya, kebiasaan itu dulu sering banget ditegur orang tua. Iya, tegurannya singkat, tapi nadanya serius. Ojo siulan neng omah, tanpa penjelasan, tanpa cerita panjang. Dan waktu kecil kita mungkin mikir, cuma siulan kok. Padahal bagi orang Jawa, malam dan sunyi punya makna yang dalam. Malam bukan sekedar gelap. Malam adalah waktu rumah beristirahat, waktu batin mengendap. Dan di waktu seperti itu, suara sekecil apapun bisa mengganggu keseimbangan rasa. Bersiul itu bukan cuma bunyi. Dalam pitutur Jawa, ia dianggap sebagai panggilan. Bukan selalu ke sesuatu yang gaib, tapi ke kegelisahan batin sendiri. Makanya, orang tua dulu lebih memilih rumah tetap sunyi di malam hari. Bukan karena takut, tapi karena ingin ketenangan tetap terjaga. Dan yang menarik, pamali ini sering baru terasa maknanya saat kita dewasa. Saat kita mulai sadar kenapa setelah bersiul malam-malam, hati jadi nggak tenang. Malam ini, kita tidak ingin menakut-nakuti siapapun. Kita hanya ingin mengajak kamu melihat ulang satu pamali lama yang sering dianggap sepele. Kenapa orang Jawa melarang bersiul di dalam rumah saat malam hari? Apa yang sebenarnya dijaga oleh larangan sederhana ini? Dan kenapa menjaga sunyi ternyata berhubungan erat dengan ketenangan batin? Mari kita mulai. Pernah berada di dalam rumah saat malam sudah sangat larut. Lampu tinggal satu. Semua orang tidur. Suasana sunyi. Lalu tanpa sadar, kamu bersiul pelan. Nada kecil, santai, sekadar mengisi sepi. Kelihatannya tidak ada yang salah. Namun bagi orang Jawa dulu, bersiul di dalam rumah saat malam hari adalah pamali. Bukan karena siulannya buruk, bukan karena rumahnya salah, tapi karena malam, sunyi, dan suara memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekedar bunyi. Dalam pitutur Jawa, suara tidak pernah dianggap kosong. Suara dipercaya sebagai penanda keberadaan, pembuka ruang, pemanggil perhatian. Di siang hari, suara bercampur dengan hiruk-pikuk. Tapi di malam hari, ketika dunia melambat, satu suara kecil bisa menjadi pusat perhatian batin. Karena itu, orang Jawa sangat berhati-hati dengan suara yang sengaja diciptakan saat malam sudah larut. Bagi orang Jawa, malam adalah waktu paling senyap. Bukan hanya gelap, malam adalah waktu menutup aktivitas, mengendapkan rasa, mengistirahatkan rumah. Kesunyian malam bukan kekosongan, melainkan ruang istirahat. Suara yang sengaja diciptakan di waktu ini dipercaya mengganggu keseimbangan sunyi. Bersiul bukan sekedar bunyi tanpa arti. Dalam pandangan Jawa, bersiul dimaknai sebagai memanggil tanpa tujuan jelas, mengisi sunyi dengan kehendak sendiri, menembus ruang tanpa izin. Karena itu, bersiul di malam hari dianggap sebagai memanggil perhatian di waktu yang seharusnya diam. Bukan selalu hal gaib, seringkali yang terganggu adalah ketenangan batin sendiri. Orang tua Jawa dulu, kalau mendengar anaknya bersiul malam-malam di rumah, jarang menunggu lama. Biasanya langsung berkata, "Aja siulan neng omah." Pendek, tegas, tanpa penjelasan panjang. Bukan karena mereka takut, bukan karena marah, tapi karena mereka percaya rumah di malam hari harus dijaga kesenyapannya. Pamali ini hampir tidak pernah menimbulkan kejadian besar.
Yang sering dirasakan justru sulit tidur setelah bersiul, rasa gelisah kecil tanpa sebab, pikiran jadi aktif padahal tubuh lelah, suasana rumah terasa tidak diam. Banyak orang berkata, tadi cuma bersiul sebentar, tapi kok rasanya jadi nggak tenang ya? Dalam pitutur Jawa, itu tanda sunyi telah terusik sebelum waktunya. Malam hari dipercaya sebagai waktu saat batin manusia lebih terbuka, logika melemah, emosi lebih jujur, perasaan lebih peka. Di waktu seperti ini, suara kecil sekalipun bisa memperbesar rasa di dalam diri. Bersiul yang santai bisa berubah menjadi pemicu kegelisahan karena batin sedang tidak terlindungi. Pamali bersiul malam bukan tentang ketakutan. Pamali ini mengajarkan menghormati waktu sunyi, memberi ruang bagi rumah untuk beristirahat, menjaga irama antara diam dan bergerak. Siang untuk bersuara, malam untuk meredam. Kalau irama ini terbalik, yang terganggu bukan rumah, tapi batin penghuninya. Dalam pandangan Jawa, rumah bukan hanya bangunan. Rumah adalah ruang batin bersama. Apa yang dilakukan di dalamnya, terutama saat malam, dipercaya mempengaruhi rasa semua penghuninya. Suara kecil pun punya dampak. Karena itu, menjaga sunyi dianggap sebagai bentuk kepedulian. Orang Jawa percaya, diam bukan berarti hampa. Diam adalah penutup hari, penenang batin, persiapan untuk esok. Mengisi sunyi dengan suara dianggap menutup kesempatan batin untuk benar-benar beristirahat. Sekarang, kamu tahu kenapa orang Jawa melarang bersiul di dalam rumah saat malam. Bukan mitos kosong, bukan larangan tanpa makna, tapi pitutur lama tentang menjaga sunyi agar batin tetap tenang. Kadang, yang membuat hidup terasa berat bukan karena masalah besar, melainkan karena kita tidak memberi ruang untuk diam. Kalau kamu pernah bersiul di rumah saat malam, tulis pernah di komentar. Kalau setelah ini kamu memilih menjaga sunyi dan menikmati diam, tulis eling. Ini adalah pamali Jawa. Dilarang leluhur, diabaikan zaman. Kadang, yang paling kita butuhkan di malam hari bukan suara, bukan kata-kata, bukan pelarian dari sepi, tapi diam. Bagi orang Jawa, sunyi bukan kekosongan. Sunyi adalah ruang agar batin bisa kembali rapi. Pamali bersiul di malam hari bukan tentang takut ada sesuatu di luar diri kita, melainkan tentang menjaga sesuatu di dalam diri kita. Karena di saat dunia mulai tenang, batin manusia justru paling terbuka. Apapun yang kita lepaskan, suara kecil sekalipun bisa meninggalkan bekas yang panjang. Leluhur mengajarkan dengan cara halus. Kalau malam sudah larut, biarkan rumah beristirahat dan biarkan batin ikut diam. Tidak semua sepi harus diisi. Tidak semua sunyi perlu ditemani suara. Kadang, dengan menjaga sunyi, kita sedang menjaga diri sendiri. Ini pamali Jawa. Dilarang leluhur, diabaikan zaman.